Kenalin teman-teman, nama aku Farhan Indar Tomo, biasa dipanggil Tomo, dari jurusan Teknik Fisika 2018. Untuk RDK tahun ini aku diamanahi sebagai koordinator logistik. Next. Aku nih, oke. Kenalkan teman-teman, nama aku Axel Emil Barindra, biasa dipanggil Axel. Saya dari Visipol 2018, di sini sebagai koordinator acara RDK 1441 Hijriah gitu. Wah, kalau saya Ilham Akbar dari Fakultas Ilmu Budaya. Ya, di RDK bantu-bantu mereka lah buat merealisasikan apa yang menjadi cita-cita mereka. Oke. Ini mulai nih dari Ilham dulu. Cerita dong gimana RDK untuk tahun ini. Wah, untuk RDK tahun ini cukup ini ya, membuat kita pusing gitu ya. Enggak juga sih. Artinya memang RDK tahun ini ya cukup unik gitu ya, dengan adanya virus corona gitu kan. Semula kan kita udah punya teknis nih, udah matang ya, sekitar 70% lah gitu ya, udah matang. Ternyata ada wabah virus corona ya, RDK semacam baru terlahir kembali seperti itu. Ya dari 70% kembali ke 10% karena menyiapkan teknis baru lagi menghadapi wabah virus corona. Ya harapannya RDK itu bisa tetap eksis walaupun di tengah situasi yang saat ini sedang kurang kondusif. Itulah. Kalau menurut teman-teman yang di sini, keadaan RDK saat ini tuh bagaimana? Keadaan RDK, kepanitiaan RDK tahun ini bagaimana? Mungkin dimulai dari siapa dulu? Siapa dulu nih? Ayo, mungkin dari Axel dulu, tadi udah satu-satu ya. Ayo dari Axel mungkin. Keadaannya ya? Iya, posisinya. Ya mungkin ini ya, gantung kalau boleh aku bilang. Ya belum ada kejelasan, belum ada kepastian gitu kan. Jadi ya ibarat kata kita masih inilah apa, mengikuti arus gitu kan. Belum ada bisa menentukan ke kanan atau ke kiri atau lurus, tapi ya dari kita masih mencoba gitu istilahnya. Jadi mencoba untuk bisa biar kapal itu stabil lah, nggak terbawa oleh arus yang mungkin udah banyak yang balik terus kita ikut balik atau seperti apa gitu. Jadi kita berupaya untuk terus mempertahankan kapal itu tetap berlayar menuju tujuan yang kita harapkan gitu. Ayo, kalau dari Ilham bagaimana sebagai ketua ini? Ayo. Wah, RDK-nya cukup berat ya. Yang terberat itu bukan virus coronanya gitu loh, tapi orang tua dari saya sendiri karena sudah menyuruh pulang kan, diminta ditelepon supaya pulang gitu. Tapi juga cukup berbahaya ketika kita memaksakan untuk pulang kampung gitu kan. Terlebih saya yang dari luar Jogja gitu ya, bahkan luar Jawa, saya dari Sulawesi ya, sana kan masih belum canggih terus sebagainya peralatan medisnya, takutnya malah menimbulkan masalah gitu. Jadi yang paling berat itu ujiannya dari orang tua, karena kan udah pasti kalau orang tua itu kalau minta pulang ya kita harus benar-benar kuat meyakinkan orang tua bahwa kita baik-baik saja di tempat asal gitu. Kalau virus corona ini ya untuk RDK masih bisa kita siasati gitu ya, bagaimana agar RDK itu ya siarnya tetap jalan, agar jangan sampai kosong gitu loh selama Ramadan, nggak ada tambahan ilmu dan sebagainya. Itu sih. Silakan dong. Ya kalau dari aku pribadi ya, kembali lagi sih ke niat awal kita dulu daftar kepanitiaan RDK itu seperti apa kan. Kalau dari aku pribadi sih mungkin gabung kepanitiaan RDK ini kan pengen bermanfaat gitu untuk orang lain. Jadi selagi menunggu keputusan akhir dari pihak rektorat ya, semaksimal mungkin kita usahakan apa yang kita bisa gitu. Jadi selagi masih bisa berjalan pokoknya kita usahain apapun yang terbaik buat RDK tahun ini. Mantap nih jawaban-jawabannya. Nah, ini aku kembali lagi mungkin ke Ilham. Kalau menurut Ilham, hambatan atau rintangan terbesar di RDK tahun ini apa? Hambatan terbesarnya itu kita sebenarnya tidak bisa menyalahkan virus corona sebagai hambatan ya, karena ada hikmah lain loh di balik virus corona ini gitu kan. Yang biasa negara-negara itu ya nggak tenang dan sebagainya, dengan adanya isolasi diri kan jadi tenang dan sebagainya gitu kan, nggak perang-perang lagi. Tapi juga satu sisi memang hambatan terbesarnya adalah apa ya, proses digantung gitu loh. Yang digantung tuh nggak enak itu, sakit dan sebagainya gitu. Dan juga ini sih hambatan terbesarnya, kita masih kekurangan sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan gitu ya. Karena kan pasti kita berubah dari yang teknis A mungkin ke teknis B atau teknis C dan teknis D. Nah itu kan butuh waktu yang tidak singkat gitu. Dengan mungkin 1 bulan persiapan itu semua, perubahan teknis semua itu mungkin masih belum cukup untuk membantu
RDK itu agar berjalan lancar dan sebagainya gitu. Tapi ya kita masih tetap berusaha gitu ya, bagaimana teknis-teknis ini bisa diterapkan. Jadi nanti ke depan misalnya RDK menghadapi kondisi apapun, ya kita masih bisa kontekstualisasikan dengan teknis kita gitu, supaya ya tetap jalan gitu RDK. Harapannya sih seperti itu. Kami tidak ingin putus asa dulu gitu ya, karena pasti selalu ada jalan bagi yang ingin mencari jalan gitu sih. Terus berusaha supaya RDK itu bisa tetap menggema lah ya ke seluruh media-media. Asik, gak juga asik sih, mumet gitu. Kalau untuk Tomo gimana hambatannya? Kalau hambatannya tahun ini mungkin karena dengan adanya wabah COVID-19 ini mungkin terbatas untuk mobilitas gitu ya. Kalau dari teman-teman logistik sendiri kan biasanya dari tahun ke tahun itu kan kita mengadakan survei ke vendor maupun tempat-tempat gitu kan. Nah, untuk tahun ini ya kita terbatas untuk survei karena ya ada wabah COVID-19 ini, mobilitas terbatas, dan mungkin kita sih dari teman-teman logistik itu mungkin surveinya secara online aja ya. Terus juga pengalaman juga kan untuk akhir-akhir ini kan juga udah banyak beberapa tempat itu yang di karantina atau di lockdown gitu, jadi ya mungkin mobilitasnya terbatas. Terus juga kalau kita mau ke suatu tempat ya paling nggak kita dapat SOP kesehatan, kayak di tempat kosku ini sebelum masuk ke sini tuh nanti disemprot disinfektan nanti, baik orangnya maupun kendaraannya. Mungkin itu sih. Oke, mungkin sedikit lagi nih untuk teman-teman OC dan koordinator dan panitia nih. Kira-kira kegiatan RDK ini semangatnya seperti apa sih? Apakah akan terus tetap berlanjut ataukah akan berhenti sampai di sini atau bagaimana? Ini bagaimana? Ya bagus. Lanjut. Bagus nih. Ya sebenarnya kalau semangat ya teman-teman semangat sekali ya. Terbukti dari kemarin waktu oprek kan banyak sekali yang daftar gitu kan, sampai diwawancara, diseleksi gitu kan dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa melihat bahwa banyak orang yang semangat gitu dan bersukacita, bersukaria menyambut Ramadan, mempersiapkan diri, ingin berguna bagi masyarakat, ingin melayani masyarakat, ingin syiar dan sebagainya gitu. Dan seharusnya ini juga menjadi bentuk apa ya keadaan ini ya, menjadi bentuk muhasabah kita gitu ya, dan juga melatih inilah sarana kita untuk berpikir lebih keras gitu ya, untuk langkah yang lebih baik gitu untuk RDK gitu. Ya harapannya RDK menjadi hal baru di dunia dakwah gitu ya. Maksudnya juga bukan hal baru sih, artinya RDK tidak ketinggalan zaman gitu loh. Karena memang era digitalisasi itu kan kuat gitu ya, banyak sekarang memanfaatkan media untuk dakwah dan sebagainya gitu. Nah RDK juga mencoba untuk meng-up diri mereka, meng-up RDK itu agar bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi nggak yang offline terus juga gitu, nggak kuno juga dan sebagainya. Dan buktinya dengan adanya itu tuh kita juga mikir gitu kan, alat-alat apa yang kita butuhkan, kemudian seperti apa platform yang dibutuhkan dan sebagainya. Nah itu kan membuat kita dan menjadikan kita itu punya pengetahuan baru tentang dunia kemediaan, mungkin gitu ya, dunia kemediaan dan sebagainya gitu. Dan harapannya sih teman-teman tetap semangat, dan alhamdulillah teman-teman masih semangat gitu, teman-teman RDK, panitia, OC dan sebagainya gitu. Harapannya adalah kami ini bertahan sampai akhir gitu kan, dan harapannya nanti kita juga mendapat izin misalnya dari kampus, dapat dukungan penuh untuk misalnya membuat konten-konten media kreatif dan sebagainya gitu, supaya ya nggak bosan gitu melihat konten RDK mungkin ya sepaneng dan sebagainya gitu, ya nggak gitu juga sih. Kita emang harus santai gitu kan, ya yang intinya itu bisa merubah lah itulah, jangan cuma target upload gitu tapi nggak ada esensi di dalamnya dan sebagainya. Jadi harapannya ya ini OC saya ini tetap semangat gitu kan, nggak usah pulang kampung ya, karena ibunya nggak boleh pulang kampung gitu ya, tetap stay di kos ya. Nanti Ramadan RDK-nya mungkin Ramadan di kampung, jadi Ramadan di kos, Ramadan di kampung, Ramadan dengan kuota, Ramadan dengan apa gitu ya. Ya pokoknya bikinlah kegiatan Ramadan kalian itu nggak gabut dan sebagainya gitu. Sering ikut kelas online nanti, sering ikut mungkin grand opening online wes kan. Doa dan selawatan online gitu kan, kajian online dan sebagainya, ikuti terus gitu teman-teman. Nanti kalau teman-teman semangat jadi audiens, kita juga semangat jadi panitia. Ini semua untuk kalian. Lanjut nih ketemu gimana Tom? Kalau dari aku pribadi sebenarnya kan semangat itu bisa diartikan dalam banyak makna ya. Jadi kita ini yang ada di depan layar ini sebenarnya hanya perwakilan dari teman-teman OC yang lain, dari teman-teman staff yang lain yang ada di balik layar. Untuk
sejauh ini alhamdulillah sih teman-teman juga masih tetap semangat untuk berjuang untuk kelanjutan dari acara kita semua ini Ramadan di kampus. Jadi harapannya juga nanti semoga kedepannya RDK ini masih tetap bisa berlanjut dan kita bisa bermanfaat untuk semua orang dan memberikan konten-konten yang bagus lah untuk semuanya. Itu aja sih. Terakhir nih, satu lagi. Mungkin pesan dari teman-teman OC dan koordinator di sini kepada para audiens atau bisa dibilang para jamaah RDK nih. Kira-kira apa nih? Mungkin dari Tomo dulu, Pak Tomo. Pesannya untuk untuk jamaah ya, mungkin untuk teman-teman juga mungkin memang kita di Ramadan tahun ini mungkin sedikit berbeda, tapi jangan sampai Ramadan tahun ini tuh kayak menghilangkan dari esensi Ramadan itu sendiri. Jadi kayak misalkan kita benar-benar buta gitu, nggak tahu Ramadan ini harus ngelakuin apa. Nah untuk Ramadan tahun ini harapannya walaupun di tengah wabah COVID-19 ini kita tetap bisa menjalankan Ramadan semaksimal mungkin, pokoknya mampu menjalankan kegiatan kita baik akademik maupun non akademik. Itu aja sih dari aku. Dari Aksen sebagai koordinator acara, ayo. Apa tadi? Pesan ini untuk audiens, untuk jamaah RDK nih. Oh ya, untuk jamaah ya mungkin gini, jadi karena Ramadan mungkin tinggal 2 atau 3 minggu lagi ya kurang lebih, itu kan, atau nanti kita yang jelas ya, kita sebagai muslim gitu kan perlu untuk mempersiapkan diri, kemudian perlu untuk merefleksikan, muhasabah diri, bagaimana apa yang telah kita persiapkan gitu, kurang apa gitu dari kita sendiri, dan ya intinya introspeksi lah terhadap diri ini selama setahun sebelum kita masuk ke Ramadan. Dan mari kita semarakkan gitu, mari kita ramaikan Ramadan yang mungkin karena kita harus di rumah aja gitu kan, jadi ya kita semarakkan melalui berbagai majelis-majelis ilmu yang insya Allah nanti di bulan Ramadan mungkin juga akan banyak yang kemudian dialihkan ke dalam bentuk daring gitu kan. Nah, nanti teman-teman atau jamaah sekalian mungkin bisa mengakses juga dari berbagai macam kegiatan kita yang mungkin akan juga dialihkan via daring tersebut. Jadi harapannya nanti jangan kemudian loyo di bulan Ramadan karena harus beraktivitas di rumah, tetapi itu adalah bentuk harus disikapi juga dengan penuh semangat untuk terus menuntut ilmu walaupun dalam bentuk daring gitu kan. Sehingga harapannya nanti ketika Ramadan pun kita akan juga mendapat iman kita, kemudian takwa kita juga akan meningkat dengan mengikuti berbagai kajian-kajian yang itu sifatnya adalah online atau jarak jauh gitu. Ya, intinya mari kita semarakkan, mari kita sambut Ramadan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kebahagiaan gitu. Meskipun dalam keadaan krisis seperti saat ini. Ya, mungkin jamaah di rumah aja, kita yang keluar gitu. Kita yang kemudian menyiapkan segala keperluan terkait kajian dan lain sebagainya gitu. Di rumah aja, guys. Ini kita juga di rumah. Rumah Tomo. Lanjut nih. Ya. Langsung dari ketua kita, ayo. Ya, harapannya untuk audiens ya pertama tetap semangat gitu ya. Corona bukan akhir dari segalanya. Kecuali kalau mati. Jadi teman-teman tetap semangat gitu ya. Tetap meningkatkan ibadah gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga banyak istighfar, kemudian juga banyak berdoa. Semoga nanti saat Ramadan kita sudah terbebas dari situasi corona. Kita bisa tarawih bareng, kita bisa ngaji bareng, kita bisa kajian bareng, kita bisa buka puasa bersama bareng dan sebagainya gitu. Dan juga jangan lupa nabung. Buat apa? Tentunya buat beli kuota internet gitu kan, supaya bisa mengikuti kajian-kajian online yang nanti insya Allah akan dilaksanakan oleh panitia RDK UGM 1441 Hijriah gitu. Intinya jangan lupa nabung. Oke, terima kasih teman-teman OC dan ketua Pak Pelaksana. Mungkin aku minta nih tagline-nya dong. Wih, saya mikir aku tagline mikir aku.